Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Kamilia Firdaus dengan NIM 215211199 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1F. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan. Pengertian lembaga keuangan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 diganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjelaskan bahwa lembaga keuangan adalah suatu badan usaha atau lembaga yang aktivitasnya menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kepada masyarakat kembali. Kemudian, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tahun 1990 nomor 792 menyebutkan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang berada di suatu bidang keuangan yang melakukan suatu penghimpunan dana, menyalurkan kepada masyarakat dan yang paling utama dalam memberikan biaya investasi pembangunan. Kedua pengertian di atas dapat dipahami bahwa lembaga keuangan merupakan badan yang bergerak di bidang keuangan, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana pada masyarakat, serta melakukan aktivitas investasi. Sehingga, lembaga keuangan memiliki peran penting dalam aktivitas peredaran uang di masyarakat yang dapat berpengaruh pada laju ekonomi. Fungsi lembaga keuangan. Fungsi yang pertama yaitu bank merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan dokumen berharga. Kemudian yang kedua, bank bertugas menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun dan menggunakan untuk pembiayaan, baik di bidang ekonomi maupun pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Dengan begitu, dana yang terkumpul tetap berjalan dan terus berkembang di masyarakat. Kemudian, fungsi yang ketiga, bank berperan dalam memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat atau perusahaan untuk tujuan pengembangan bisnis. Bantuan modal ini umumnya dilakukan dalam bentuk kredit. Kemudian yang nomor 4, lembaga keuangan bukan bank seperti Pegadaian bertugas memberikan pinjaman kepada masyarakat, namun disertai dengan jaminan berupa barang atau surat berharga. Fungsi yang terakhir, lembaga keuangan bukan bank seperti koperasi juga berfungsi memberikan jasa simpan pinjam pada masyarakat yang menjadi anggotanya. Bedanya, pinjaman yang diberikan koperasi memiliki bunga yang lebih rendah dari bank. Jenis lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank yang pertama yaitu adalah Bank Sentral. Bank sentral merupakan suatu institusi nasional yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di suatu negara. Bank sentral di Indonesia dikenal dengan nama Bank Indonesia. Bank Indonesia bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Adapun tugas Bank Sentral Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan. Kemudian, jenis lembaga keuangan bank yang kedua yaitu adalah bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Data yang disediakan juga bersifat umum. Bank umum disebut juga sebagai bank komersial. Adapun fungsi bank umum yaitu menjadi agen kepercayaan, agen ekuitas atau permodalan, dan yang terakhir agen pembangunan. Untuk tugas bank umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat, kemudian memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang, jasa pembayaran, dan jasa penitipan barang berharga. Kemudian ada Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat yaitu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Adapun fungsi BPR yaitu mengenalkan layanan perbankan kepada masyarakat luas, memberikan akses keuangan kepada usaha mikro kecil, dan mempercepat pembangunan di desa.
Kegiatan usaha BPR yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu deposito berjangka dan tabungan, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama adalah Pegadaian. Pegadaian merupakan perusahaan umum milik pemerintah BUMN yang memberikan pinjaman dengan jaminan dan tanpa jaminan non-bank yang diakui oleh negara melalui OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Untuk tugas pokok Pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan Pegadaian atas dasar materi. Adapun tujuan pokok Pegadaian yaitu turut melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar. Fungsi pokok Pegadaian yaitu yang pertama, mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan cermat. Kemudian yang kedua, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi Pegadaian maupun masyarakat. Kemudian yang ketiga, mengelola keuangan perlengkapan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Kemudian yang keempat, mengelola organisasi tata kerja dan tata laksana Pegadaian. Yang terakhir, melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan Pegadaian. Yang kedua adalah Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Adapun fungsi Koperasi Simpan Pinjam yaitu penghimpunan dana dari anggota, penyaluran dana atau pemberian kredit ke anggota, memberikan pendapatan untuk para anggotanya dari kegiatan usaha, mengelola dana yang disimpan dan disalurkan anggota koperasi. Dalam menjalankan usahanya, Koperasi Simpan Pinjam mengelola modal yang berasal dari simpanan pokok anggota koperasi, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Koperasi Simpan Pinjam mendapatkan dana dari skema dana cadangan dari sisa hasil usaha, modal pinjaman dari pengurus koperasi, dan hibah. Yang ketiga adalah pasar modal bursa efek. Pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain, dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dananya. Fungsi pasar modal yaitu untuk mempertemukan kegiatan penawaran instrumen investasi dari emiten kepada investor atau masyarakat. Ada dua pihak yang dipertemukan di pasar modal. Pihak pertama dalam pasar modal adalah investor atau mereka yang menanamkan modal. Sedangkan emiten yaitu badan usaha yang membutuhkan modal. Instrumen investasi yang diperdagangkan di pasar modal antara lain yaitu saham, obligasi atau surat utang, sukuk, surat berharga, kontrak berjangka atas efek, waran, right issue, dan lainnya. Yang keempat adalah asuransi. Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan dalam bentuk mengganti atau mengurangi kerugian. Usaha perasuransian bergerak di berbagai bidang. Yang pertama adalah jasa pertanggungan atau pengelolaan resiko. Kedua, pertanggungan ulang resiko. Ketiga, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah. Keempat, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah. Polis asuransi merupakan dokumen legal yang menjadi kontrak tertulis antara pemegang polis dan perusahaan asuransi sebagai penanggung. Premi asuransi merupakan kewajiban yang harus dibayar tertanggung kepada pihak asuransi sebagai jasa pengalihan resiko sesuai dengan perjanjian yang tertera dalam polis. Yang terakhir, penilai kerugian asuransi atau asuransi syariah. Kemudian jenis perusahaan asuransi. Yang pertama, perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi. Kemudian ada perusahaan penunjang asuransi.
yaitu ada perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, kemudian yang terakhir perusahaan penilai kerugian asuransi. Sekian penjelasan tentang lembaga keuangan pada video ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.